ini berharga 1 juta. Setiap orang memiliki 3 bintang yang disematkan di dada mereka. Tapi tidak satu pun dari pemain ini yang kaya. Mereka semua pecundang dalam hidup. Masing-masing memiliki 12 kartu, yang mana berisi batu kertas gunting. Keduanya adalah kartu duel. Setiap putaran mereka menang, mereka akan mendapatkan 1 bintang dari lawan. Dalam 30 menit, mereka harus memainkan semua kartu, dan juga harus mempertahankan 3 bintang. Dengan begitu mereka akan berhasil memenangkan hadiah 5 juta untuk diri mereka sendiri. Tapi begitu salah satu dari mereka kehilangan semua bintang, orang itu akan dibawa ke tempat terdalam di bawah tanah, dan dipaksa bekerja sebagai budak selama sisa hidup mereka. Apakah Anda pikir game ini benar-benar acak? Jika ya, maka kamu salah. Permainan dimulai ketika seorang pria sedang mencari Kaiji. Kawan, permainan ini adalah tentang kecerdasan. Lihat, kita hanya perlu menggunakan semua kartu ini, dan pertahankan 3 bintang kita di akhir pertandingan dan kita akan menang. Jadi kita benar-benar bisa berkoordinasi untuk mengalahkannya. Kita hanya perlu seri selama 12 ronde berturut-turut, oke? Kaiji kemudian menyadari itu adalah rencana yang hebat, dan juga berpikir bahwa dia telah menemukan orang yang hebat. Tapi yang tidak dia ketahui adalah, permainannya tidak sekejam keserakahan orang. Mereka mengatur kartu, dan dimainkan selama 9 putaran undian. Tetapi pada ronde ke-10 ketika mereka membuka kartu, Kaiji sangat terkejut, karena dia kalah. Lawannya terus-menerus berkata, Maaf, saya salah mengira kartunya. Aku akan membiarkanmu memenangkan putaran berikutnya." Dia mengambil bintang dari Kaiji sambil tetap meminta maaf. Kaiji ragu, tapi dia tidak punya pilihan lain. Akhirnya, dia kalah di babak berikutnya. "Apa? Pria itu tidak berpura-pura lagi. Itu salahmu menjadi begitu naif. Terima kasih banyak." Kaiji bergegas ke arahnya dan terus-menerus mengatakan bahwa dia adalah seorang penipu. Dia menjatuhkannya, membiarkannya terbaring di bundar dengan hidung berdarah. Tapi tidak ada gunanya bertarung. Pada saat itu, Kaiji dengan bingung berdiri di sana. Hanya ada 1 bintang yang tersisa di dadanya. Dia memperhatikan kartu dengan noda darah di bagian belakang. Dan tiba-tiba mendapat ide. Dia benar, game ini adalah tentang kecerdasan. Tapi orang itu juga tidak seberuntung itu. Meskipun dia sudah memiliki 5 bintang. Tapi sekarang semua orang tahu dia scammer. Tidak ada yang mau bermain dengannya lagi. Mereka punya waktu 10 menit lagi. Tapi dia tidak memiliki kesempatan untuk memainkan kartu terakhir. Dia tidak punya pilihan selain menemukan Kaiji lagi. Siapa tahu Kaiji mengatakan bahwa jika dia ingin bermain, maka dia harus bertaruh 3 bintang. Dia menarik pria lain, yang merupakan rekan satu timnya. Mereka memiliki 3 bintang secara total, dan akan bertaruh 3 bintang untuk bermain. Orang itu mulai merasa ada yang tidak beres. Kaiji memiliki 1 bintang tersisa dan hanya 1 kartu yang tersisa, yang mungkin adalah gunting. Dan kartu itu juga memiliki noda darah, yang merupakan kartu yang dia tandai dengan darahnya. Tapi kartu yang dia dapatkan saat itu adalah batu. Jadi dia pasti akan memenangkan ronde ini. Mari main. Aku harus menyelesaikannya sebagai laki-laki. Mereka memulai duel terakhir. Orang itu berteriak, sambil mengetuk keras kartunya ke atas meja. Dia dengan percaya diri menunjuk Kaiji. Tapi Kaiji kemudian tertawa. "Kamu bodoh. Saya menang." Mustahil. Keduanya sangat gembira. Tapi orang itu tidak bisa berkata-kata. Ternyata saat itu Kaiji menyadari, lawannya akan melihat noda darah. Dia hanya perlu menemukan rekan setim, dan tukarkan kartu guntingnya dengan kartu kertas mereka. Dan dia tidak lupa untuk menghapus noda di atasnya, dan tinggalkan tanda serupa di kartu kertas. Dia ditipu, ketika dia benar-benar percaya bahwa itu adalah kartu yang dia tandai. Yang dia ingat, adalah gunting. Dia hampir tidak berpikir bahwa Kaiji akan menggunakan triknya juga. Jadi dia menggunakan kartu kertas untuk mengalahkannya. Kemudian semuanya menjadi sangat sederhana. Keduanya mengeluarkan semua kartu mereka, dan memainkan 12 putaran imbang lurus. Dia pikir itu adalah kesuksesan yang sederhana. Tapi pria itu tiba-tiba menyadari, dia masih punya 1 kartu tersisa. Waktu sudah hampir habis. Tapi Kaiji tidak ingin meninggalkannya kembali. Jadi dia secara sukarela menyerahkan kemenangannya. "Ayo kita kalah bersama." Dengan begitu, mereka dibawa ke bawah tanah, di mana mereka mendapat tanda perbudakan. Kaiji kemudian beralih ke game lain, yang merupakan game kecerdasan sejati. Jika dia menang, dia mendapatkan uang tunai 500 juta.
Tetapi jika dia kalah, dia akan terjebak dalam perbudakan selamanya. Kedua pemain memiliki 5 kartu. Lawannya memiliki 1 kaisar dan 4 warga. Sementara Kaiji memiliki 1 budak dan 4 warga. Aturannya sederhana. Para pemain berduel dengan kartu. Warga mengalahkan budak. Kaisar mengalahkan warga. Sementara budak mengalahkan kaisar. Karena dia mendapat kaisar, jadi kesempatannya untuk menang 5 kali lebih tinggi dari Kaiji. Jadi jika Kaiji menang, hadiahnya akan langsung berlipat ganda 10 kali. Permainan dimulai. Kaiji sangat berhati-hati. Tapi lawannya benar-benar tenang. Putaran pertama, warga vs warga, mereka seri. Babak kedua, Kaiji dengan terengah-engah mengambil kartu itu. Sementara pria itu masih bermain dengan tenang. Mereka membalik kartunya. Sekali lagi, keduanya adalah warga. Babak ketiga, Kaiji merasakan tekanan besar. Dia akan menggunakan kartu budak. Tapi ya ampun, gerakan Kaiji sangat lambat. Dia memindahkannya ke depan sambil berdoa untuk keberuntungannya. Ayo, gunakan kaisarmu. Benar saja, pikirannya terlihat. Kata-katamu begitu keras bahkan aku bisa mendengarnya. Itu pasti budak. Dia tanpa ragu memilih warga. Kaiji kalah di babak ini. Pria itu merasa senang dan puas. Dia mengatakan bahwa ekspresi Kaiji sangat jelas. Babak berikutnya dimulai. Kaiji sekali lagi memikirkan strateginya. Tapi kemudian dia menyadari bahwa lawannya sebenarnya tidak memperhatikannya, tapi juga tidak melihat kartunya. Dia sepertinya melihat arlojinya. Kaiji sangat gugup. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia akhirnya memutuskan untuk memilih budak. Pria itu kemudian tersenyum dengan mata yang mendominasi. Dia kemudian mengeluarkan kartu warga lagi. Kena kau. Kaiji kalah lagi. Dia kemudian dibawa ke pabrik bawah tanah. Dan dipaksa untuk bekerja sebagai budak mulai sekarang. Dia putus asa dengan tanda di lengannya. Tapi kemudian, itu seperti serangan cahaya di benaknya. Kaiji menyadari segalanya. Tidak ada kamera di ruang bermain. Dan hampir tidak ada penjaga di sekelilingnya. Jadi bagaimana lawan melihat melalui pikirannya? Jawabannya ada di lengannya saat itu. Ternyata di bawah tanda, mereka sudah memasukkan microchip. Setelah 24 jam kerja keras, lawannya hanya melihat detak jantung Kaiji di jam tangan. Setiap kali dia gugup, mungkin saat dia akan memilih budak. Dan pria itu hanya bermain tergantung pada detak jantungnya. Ya benar. Benarkah dia seharusnya menjadi budak seumur hidupnya? Tidak, dia masih bisa membalikkan keadaan. Kaiji dengan percaya diri kembali ke ruang bermain. Dia kemudian menarik pinjaman riba sementara yang dia dapatkan dari gadis itu. Dan membutuhkan putaran ketiga. Tapi pada saat ini, sebelum permainan dimulai, dia membenturkan kepalanya langsung ke cermin. Dia ingin menjatuhkan lawan dengan kejutan. Bahkan jika dia harus membuat kepalanya berdarah. Ini adalah bagian pertama dari rencananya. Setelah itu, dia terhuyung-huyung menuju meja. Dan mengambil 3 kartu warga. Dengan begitu dia hanya memiliki 2 kartu yang tersisa di atas meja. Dan kemudian melihatnya. Seperti yang dikatakan pria itu dengan bebas. Dia kemudian diam-diam mengganti kartu. Setelah itu, dia tiba-tiba berdiri. Membiarkan darah menyebar ke meja. Dan juga kartunya. Mungkin dia mencoba berakting. Akhirnya, permainan dimulai. Kaiji mengambil kartu pertama. Dan pria itu masih melihat jam tangan. Tapi kali ini, Kaiji terluka parah. Jadi detak jantungnya tidak normal sepanjang waktu. Tanpa alat untuk curang. Kali ini dia sedikit gugup. Setelah beberapa saat, dia hanya punya satu cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Putaran pertama, warga dan warga, seri. Putaran kedua, Kaiji secara bertahap menjadi sangat tenang. Sementara lawannya sangat gugup. Saat itu, dia melihat noda darah di kartu. Dan tiba-tiba punya ide. Saat itu, Kaiji meninggalkan 2 kartu di atas meja. 1 warga dan 1 budak. Dan ketika dia dengan marah berdiri, darah mengalir dari kepalanya ke 2 kartu itu. Jadi dia pikir kartu bernoda darah adalah 50% kartu budak. Dia dengan cepat menarik kartu warganya. Ayo, budak. Tapi hasilnya masih 2 warga. Tidak apa-apa, karena sekarang dia tahu kartu lain pasti adalah budak. Babak ketiga, mereka memiliki hasil imbang lagi. Tapi sebagai putaran keempat, ini adalah titik pertandingan yang ekstrim. Kaiji dengan hati-hati mengeluarkan kartu itu. Pria itu hampir menjatuhkannya. Akhirnya momen ini datang juga. Noda darah telah mengekspos kartu Anda. Dia akan memilih kartu warga. Tapi kemudian tiba-tiba ragu.
Ada noda darah di kartu itu. Orang ini bodoh untuk tidak menyadarinya. Tapi dia benar-benar menyekanya dengan handuk, dan ditukar dengan kartu yang lain saat itu. Pria itu tiba-tiba berpikir bahwa, pada permainan pertama gunting kertas batu, dia juga menggunakan detail ini, untuk mengelabui lawannya. Kamu kalah. Itu tidak benar, dia pasti menggunakan trik ini lagi. Dia sengaja membiarkanku melihatnya. Itu sebenarnya kartu warga. Kau tidak bisa menipuku semudah itu nak. Dia kemudian menarik keluar kaisar. Tapi Kaiji tidak bergerak sama sekali. Dia hanya mengatakan, terima kasih. Budak dan kaisar. Kaiji menang. Ternyata Kaiji tahu lawannya akan mengetahui detail itu. Dia tahu bahwa pria licik ini tidak akan pernah melewatkan detail ini. Jadi Kaiji hanya memalsukan gerakannya, untuk membuatnya percaya bahwa Kaiji bertukar kartu. Orang itu akhirnya dibawa ke bawah tanah, dan menjadi budak mereka. Sedangkan Kaiji akhirnya memenangkan hadiah 500 juta. Meskipun itu hanya permainan. Tapi aku benar-benar berpikir bahwa, ternyata di dunia ini, tidak ada yang benar-benar tergantung pada keberuntungan. Bahwa yang menang adalah yang mendapat rejeki.